Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk laporan keuangan. Kita mulai dari laporan laba rugi. Ada dua bentuk. Satu, single step. Kedua, multiple step. Yang single step, dia ini bentuknya sangat sederhana. Hanya menggabungkan semua pendapatan lalu dikurangi dengan semua beban. Lalu yang multiple step. Di sini dipisahkan untuk transaksi operasional dan transaksi non operasional. Jadi ada transaksi usaha, ada transaksi di luar usaha. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal kadang-kadang kita melihat namanya laporan perubahan modal, tapi ada kalanya kita melihat namanya laporan perubahan laba ditahan. Apakah berbeda? Sebenarnya sama saja, tapi biasanya laporan perubahan modal biasanya tersaji di perusahaan perorangan. Lalu, kalau untuk perusahaan yang go public atau memiliki saham yang beredar di masyarakat, dia menggunakan laporan perubahan laba ditahan. Lalu kemudian neraca. Neraca bentuknya ada yang skontro, ada yang stafel. Skontro biasanya bentuknya yang sebelah sisi kiri itu adalah harta, sebelah sisi kanan itu utang dan modal. Bentuknya seperti bentuk T. Lalu stafel. Stafel ini bentuknya disusun ke bawah. Jadi harta di sebelah atas. Setelah selesai menyajikan harta, kita lanjutkan berikutnya, di urutan berikutnya utang. Kemudian di urutan berikutnya modal. Jadi disusun ke bawah. Untuk laporan arus kas. Laporan arus kas bisa dibuat dengan satu, metode langsung, kedua, metode tidak langsung. Metode langsung, kita menggunakan data berasal dari rekening koran, rekening bank. Di sini betul-betul disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar, dan ada pengelompokannya berdasarkan aktivitas operasional, lalu aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Untuk metode tidak langsung, untuk menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung, kita memerlukan data, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Lalu di sini bisa juga kita sebut sebagai rekonsiliasi dari laba bersih atau rugi bersih. Jadi nanti di sini pun ada pengelompokan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai bentuk laporan keuangan. Sampai jumpa.